Jadi waktu itu tuh, kalau nggak salah nih ya, setelah dalam tulisan terus dalam versi cerita gue yang pertama, setelah gue ingat-ingat lagi, terus gue ngobrol sama Dikdoy, gue ngobrol sama Panjul, gue dapet literasi baru lah, literasi baru. Ternyata ini waktu gue di Jogja, kan waktu itu gue mau naik Merapi ya, cuman ada gue, Geboy, Babe sama Anang ya. Waktu itu gue nelpon Dikdoy, jadi nelpon Dikdoy itu niatnya buat ngajak Dikdoy untuk naik Merapi, dia disuruh nyusul. Nah ternyata pas gue telepon ke tempat Dikdoy, Panjul lagi nongkrong di sana. Nah, dan memang sebelumnya, sebelum gue berangkat ke Merapi ini, gue tuh udah janji sama Panjul, oke Jul, ntar gue turun dari Slamet, kita ke Ciremai. Nah, waktu itu Panjul itu masih sering banget di kamar gue, di rental PS gue ya. Jadi dia bisa dikatakan hari-hari tuh adanya di rental PS gue. Nah, karena gue udah janji, tiba-tiba gue meleset, terus gue ke Ciremai dadakan sama si Geboy, sama si Babe, sama si Anang, si Panjul ngambek nih. Dan kebetulan pas gue lagi telepon Dikdoy, ya Dikdoy di Depok, waktu gue kabarin ada Panjul nggak mau, boy gue nggak mau tonge. Lu pulang dari Merapi, anterin gue ke Ciremai, kalau nggak awas lu lihat aja. Waktu itu Panjul masih kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA, gue inget banget dia lagi kusut-kusutnya naik gunung, bener-bener lagi keracunan-keracunannya. Gue bilang ke Panjul, ya udah Jul, ntar gue tunggu di Merapi ya. Nah, singkat kata gue selesai naik Merapi, terus pulanglah gue ke Jakarta. Nah sampai Jakarta tuh Panjul udah di rental PS gue, dia udah siapin keril, udah rapi. Nah waktu itu gue belum pernah ke Ciremai. Kira-kira gue istirahat semalam lah, bener-bener kampret nih si Panjul ya. Gue baru istirahat semalam, itu dia udah packing, udah siap, udah ngajakin lagi naik ke Ciremai. Gue alasan. Gue bilang, waduh kalau sore ini jalan gempor nih, gue baru nyampe pagi-pagi, paling nggak besok dah. Gue cari alasan nih, gue bilang Jul kita ke Depok dulu Jul, bentar. Kita temuin Dikdoy. Siapa tahu Dikdoy mau, kan lumayan nih, ada tambahan budget. Awalnya Panjul nggak mau, kelamaan ntar berangkatnya besok lagi. Ini kira-kira kayak gini, gue istilahnya setelah gue ngobrol-ngobrol sama Panjul ya, sama Dikdoy, ini literasi terbaru lah bisa dikatakan. Awalnya dia nolak, akhirnya pakai motor Grand-nya dia kita berangkat ke Depok Lama, tempatnya Dikdoy itu sore-sore ya, sekitar jam 7:30 ya, habis isya ya. Kita berangkat. Waktu itu kita nongkrongnya di tempat Babe. Nah kebetulan nggak lama Dikdoy nongol. Nah begitu Dikdoy nongol, gue langsung ngomong, Doy, lu kemarin ke Merapi nggak ikut lu Ciremai mau nggak lu? Terus Dikdoy waktu itu dia dia habis belajar ilmu-ilmuan, masih agak linglung. Terus dia bilang, oke, gue mau. Nah kebetulan juga orang tuanya Dikdoy dukung. Jadi pas gue ke rumahnya Dikdoy malam itu, gue ngomong sama bokapnya, kata bokapnya, ya udah toh, ini kira-kira ya, konversasinya nggak tepat seperti ini, tapi kalau nggak diomongin dengan gaya yang sekarang, jadinya missing conversation ya, anggap aja seperti ini. Jadi kira-kira gue pokoknya ngobrol sama orang tuanya, kira-kira bahasanya, ya udah titip si Diki katanya, supaya fresh dia keluar sama kamu ini kan naiknya, kira-kira gitu deh. Udah ya gue bilang sama bokapnya, ya pak mudah-mudahan nggak ada apa-apa insyaallah, gue bilang kayak gitu. Berangkat kapan? Rencana sih besok pak berangkatnya, kalau sekarang kan udah nggak ada kereta. Si Diki kan punya KBD ya, jadi aman ya. Ya udah malam itu gue packing. Kita packing, ya, bantuin si Dikdoy. Setelah Dikdoy rapi, gue langsung balik. Jadi waktu enggak balik sih, gue begadang dulu di tempatnya Babe. Terus carrier Dikdoy itu taruh di tempat Babe. Nah, di yang sekarang rumahnya Babe ya, rumah pribadinya dia. Taruh di situ. Gue bilang, Doy besok siang kita ketemu di UP. Gue bilang kayak gitu. Soalnya kan gue sekarang nih malam kan gue balik dulu. Gue balik, ntar gue juga di rumah paling tidur bangunnya siang. Paling enggak kita jam 12 sudah berangkat dari UP ya. Waktu itu Dikdoy mengiyakan. Selain itu kan kita juga ada alat komunikasi ya, telepon. Saat itu kita masih pakai telepon rumah. Jadi ketika Dikdoy sudah siap mengiyakan, gue begadang kira-kira jam
3 lah itu gue balik ke Lenteng Agung. Panjul udah rapi ya, gue jadi balik sampai ke rental gue tuh, rental PS gue langsung packing. Gue langsung packing rapi, udah gue bilang udah Jul tidur Jul, besok jalan, gue bilang kayak gitu. Ya kayaknya sih nggak tidur tuh sampai pagi tuh, gue mau Panjul ngobrol-ngobrol aja, dia sambil ngeluh-ngeluh kesel dia karena pendakian ke Ciremai ketunda sampai sekitar 2 minggu. Gue bilang udah tidur besok jalan ya, kira-kira kayak gitulah. Tidur itu bangun-bangun kita udah siang ya, jam 11-an. Terus gue langsung ke rumah almarhum nenek gue, waktu itu belum almarhum ya. Jadi makan karena gue udah punya usaha rental, jadi gue nggak minta ongkos lagi untuk daki gunung tuh. Nah, gue lihat dari ini aja, dari kas rental gue aja kan, ternyata cukup nih untuk melakukan pendakian ke Ciremai. Karena saat itu ongkos masih terbilang sangat murah ke Ciremai ya. Udah, setelah makan, terus gue pamit sama almarhum nenek gue. Gue nelpon Dik Doi dulu dari telepon rumah nenek gue. Gue telepon. Kebetulan Dik Doi yang ngangkat, Doi jalan lo nih, gue udah siap-siap nih, gue tunggu di UP gitu. Berangkat jangan kelamaan gue tinggal lo. Iya nge kata dia. Udah nggak lama. Ya nge gue jalan sekarang katanya. Ya udah gue juga berangkat nih, gue tunggu di UP. Gua di gerbong, lu kalau bisa usahanya di gerbong paling depan lo, bilang kayak gitu kan, supaya gampang lu lihat gua dari jendela. Iya kata dia, udah. Tutup telepon, terus gua pamit sama almarhum nenek gua mau Panjul langsung ke stasiun UP. Nah, di stasiun UP tuh kita nungguin Dik Doi. Nah, nggak kira-kira setengah jam kemudian lah kereta dari Bogor tuh datang. Nah, Dik Doi itu di pintu udah ngelambai-lambai aja. Wah, ya udah kita masuk. Nah, satu gerbong sama Dik Doi, terus perjalanan kita lanjutkan ke stasiun Senen. Nah, dari stasiun Senen kita turun ke stasiun Cikini. Di Cikini kita turun naik P17, terus kita sambung ke Senen. Itu udah sampai Senen itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 2-an lah. Sedangkan kereta Tegal Arum yang rencananya kita mau tumpangin itu dia biasanya di stasiun Senen itu jam 3-an. Nah, jadi begitu sampai Senen setengah 3 itu kita langsung beli tiket. Ya, tiketnya dulu masih kotak kayak kartu domino. Ya, kayak kartu domino, tiket Tegal Arum itu gue inget banget, Rp5.000. Betul-betul murah. Jadi Rp5.000 ya kita sampai Cirebon. Ya, jadi bertiga itu sampai Cirebon kita cuma 15.000. Ya, nggak lama tuh kita nunggu di stasiun Senen. Nah, kereta Tegal Arumnya masuk. Gue juga ada beberapa dokumentasinya ya, yang gue di dalam kereta tuh ada. Ya, bisa lihat lah di Facebook gue atau di IG gue itu ada dokumentasinya. Alhamdulillah nih yang di Ciremai ini masih cukup lengkap. Nggak lengkap tapi masih cukup lengkap. Ada beberapa dokumentasi yang tersisa. Dah kita naik Tegal Arum tuh lumayan lama ya. Dari stasiun Senen itu jam 3 sore sampai Cirebon itu sekitar jam 6. Jam 7. Sekitar jam 7 malam. Selama perjalanan di kereta nggak usah ditanya lah ya. Yang namanya kereta tuh penuh sesak. Tukang dagang bolak-balik, tukang ngamen bolak-balik, tukang copet selalu mengintai. Jadi kalau kita sampai lengah, habislah sudah barang-barang kita. Nah, kira-kira jam 7 itu akhirnya kita sampai lah di stasiun Kejaksaan Cirebon. Ya, waktu itu masih berhenti. Kereta ekonomi pun masih berhenti di stasiun Kejaksaan. Enggak salah. Kita turun di stasiun Perunjakan. Walaupun di waktu itu di Kejaksaan berhenti, tapi kita memilih di stasiun Perunjakan karena pas kita ngobrol-ngobrol, ya itu menurut info yang kita dapat itu lebih dekat dari Perunjakan. Nanti kita tinggal naik beca sekali ke tempat Elep 3/4 Cirebon Kuningan itu mangkal. Nah, ya udah. Kita akhirnya turun di Perunjakan, terus jalan kaki. Nah, di depan kita udah dicegat sama tukang beca. Itu. Wah, itu ngomongnya kan rada susah ya. Dalam artian logat Cirebon ya. Buat teman-teman gue yang dari Cirebon mohon maaf. Itu gue logatnya agak bingung karena ngomongnya cepet. Terus bahasa Jawanya juga campuran Sunda kan. Gue jadi bingung kan. Ini apaan gitu kan. Itu kalau nggak salah satu beca. Kan kita harus 2 beca ya. Itu satu beca mintanya 5.000. Buset sama. Gue kata ongkos beca sama ongkos kereta dari Jakarta ke Cirebon sama goceng. Buset, gue kata mahal bener nih.
Gua nggak mau nih. Ah kagak ah, kemahalan goceng. Ya udah kalau goceng 2 beca nggak masalah dah, gua bilang kayak gitu. Walaupun ini terhitung masih mahal bener. Awalnya mintanya ceban tuh tukang beca. Terus istilahnya udah mau nih tukang becanya, tapi pas kita mau naik dia dia minta ceban lagi. Akhirnya si Dikdoy kesel kan, itu carry-nya dibanting ke beca sampai becanya nungging. Wah bang yang bener bang, goceng ceban. Kalau mau goceng berangkat, kalau enggak jadi nih. Itu tukang becanya sampai pucet, sampai kaget. Soalnya apa? Becanya sampai nungging, dilemparin carry sama Dikdoy. Akhirnya tukang becanya mau tuh saking kagetnya. Udah kalau mau goceng berdua, bang kalau enggak gua jalan kaki aja, biarin dah nggak ada angkot, gue bilang kayak gitu. Akhirnya tukang becanya iya mas 5.000 berdua, jadilah goceng berdua. Cuman gue inget banget Dikdoy ngamuk. Tukang becanya sampai pucet, ya kerilnya yang tinggi ya 80 liter full yang tinggi dibanting ke atas beca sampai beca belakangnya nungging ini. Ya udah setengah sok akhirnya tukang beca bawa kita. Lalu kita nikmatin suasana malam kota Cirebon. Gue inget banget itu 97 kalau nggak salah masih banyak bendera-bendera partai ya. Dan di sana tuh warna bendera merah semua kebanyakan yang gue inget itu. Sepanjang perjalanan itu kita lihat bendera partai warna merah. Di kiri kanan tiang-tiang listrik kita jalan. Dan situasi waktu itu Cirebon habis hujan. Jadi gue masih inget banget situasi dan kondisi pada saat itu ya, terbayang jelas dalam ingatan gue. Kita jalan. Itu kira-kira setengah jam lah sampai, ternyata kita dianterin ke terminal Harjamukti terminal Cirebon tuh kita dianterin ke situ, ditaruh di depannya pas banget di tempat elep pada mangkal. Ya udah kita bayar goceng, terus tukang becanya ngomong dengan papa gitu lah pakai bahasa Cirebon ya, gua nggak bisa pokoknya ngomongnya cepet kan papa. ya bang makasih. Dah kita naik tuh ke atas elep, waktu itu baru kita bertiga. Jadi saat itu kita nunggu agak lama ya, sekitar 1 jaman mungkin. Akhirnya mobil baru bergerak meninggalkan terminal Cirebon menuju ke Kuningan. Nah di sini gue inget banget, kira-kira 1 batang rokok lah, mobil jalan, gue tidur. Itu karena hujan deras ya, itu hujan deras. Akhirnya gue tertidur dan nanti bangun-bangun itu pas banget kita di daerah Cilimus. Jadi kita waktu itu turunnya tidak di yang ada Tugu Linggarjati, pertigaan yang sekarang ada Alfanya, bukan. Kita lebih maju lagi ke depan, kira-kira 200-300 meter dari situlah. Nah di situ nanti ada gapura, ya ada gapura. Kalau nggak salah itu namanya Cilimus. Ya dulu di situ masih sepi banget bangunan. Ya kalau kemarin gue kesana tuh lewat Cilimus itu kiri kanannya udah penuh sama bangunan ya. Dulu gue inget banget. Yang sekarang di pinggir-pinggir gapura itu banyak bangunan, dulu sawah. Subhanallah, berarti pembangunan luar biasa di Kuningan sana, mantap ya. Gue masih ingat dulu tuh sawah. Itu kita sampai situ udah sekitar jam 9 malam dan posisinya tuh habis hujan deras. Jadi bener-bener sepi, nyet, kagak ada orang. Ini gue sempat ada kebingungan nanti jalan kaki dari sini kemana nih gitu. Udah, gue ngandelin feeling waktu itu, Nah, gue bilang sama Geboy, gue bilang masih Panjul, sama si Dikdoy, udah jalan aja. Ntar kalau kita ketemu orang kita tanya deh. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, kita istirahat sebentar, beresin packingan, terus kita jalan tuh di jalan aspal. Udah malam-malam dan gue inget saat itu sepi banget. Ya, daerah itu pun masih jarang rumah. Itu kira-kira setengah jam kita jalan terus ya, datar ya, naik. Terus kita ketemu pertigaan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah di sini gue diem, gue bilang kiri kanan. Nah, tapi gue nggak pakai teknik kiri kanan, enggak, gue cuman kiri apa kanan ya. Gue bengong, tapi waktu itu gue ngambil keputusan, karena kan keputusan di tangan gue ya. Si Panji masih digila, kiri apa kanan? Tak dulu, kali-kali ada orang lewat gitu kan. Kita nunggu di situ agak lama, sekitar 10 menitan, nggak ada orang lewat juga. Terus alhamdulillah bener keputusan gue bilang udah kanan aja. Lu tau dari mana nggak? Udah kanan aja. Ntar misalnya kita harus ke kiri, ya udah cuek aja kita ke kiri lagi. Akhirnya rada-rada gerutu si Panji sama Dikdoy yang ngikutin gua. Nah kita jalan tuh ke kiri, gue inget banget ke kiri. Sebelah sini tuh masih rumput-rumput ya, kebun-kebun, terus ada pohon-pohon
apa ya, pohon-pohon gede-gede itu di sekitar kita cuek aja, kita jalan terus sampai nanti kita ketemu ada belokan lagi ke kiri, gang kecil, ada tulisan ke Museum Linggarjati. Ya bukan gang kecil, maksud gua aspal gitu kan, aspal. Dia tuh naik ke atas. Nah, waktu itu insting gua mengatakan yang namanya jalur atau start awal pendakian mesti ke arah kaki gunung. Kalau lurus itu mungkin kaki gunung juga, tapi kayaknya kejauhan ya, nggak mungkin. Nah, gua memilih untuk mengikuti jalan yang ke arah Museum Linggarjati waktu itu. Nah, udah gue ikutin, terus anak-anak sempet nanya gitu, Panjul sama si Digdoy sempet nanya, "Nge, bener nih nge?" "Bener, udah jalan aja terus," gue bilang gitu. Padahal waktu itu kalau salah ya ampun-ampun juga. Alhamdulillah untungnya bener ya, bener. Terus gue langsung belok ke kiri, jalan, kita lihat tuh Museum Linggarjati yang gelap, sepi dan kelihatannya angker. Tapi bodo amat lah, karena itu bukan tujuan kita terus jalan terus sampai kira-kira 1 jam ke depan ya, kurang lebih 1 jam karena jalan udah mulai nanjak itu. Ketemulah kita pertigaan. Ada pertigaan, nah di situ di sebelah kanan pertigaan, ya itu ada warung. Gue ingat buat warung kecil. Waktu itu dia bukanya setengah dan ada beberapa sendal ya. Gue lihat ada sendal-sendal gunung, sepatu-sepatu gitu kan. Terus kedengeran orang lagi ngobrol. Gue samperin, gue lihat lah ini kayak base camp pendakian nih, gue bilang kayak gitu kan. Terus gue samperin ke situ. Oh ternyata betul. Nah itulah rumahnya almarhum Pak Mamat ya, di mana dulu pendaki Ciremai itu sebelum melakukan pendakian ke Gunung Ciremai pasti daftarnya di tempat Pak Mamat, karena beliau dikenal kuncen Ciremai pada saat itu. Ya udah, kita masuk ke situ. Ternyata ada 3 orang pendaki yang baru turun, dan katanya juga masih ada sekitar 7 atau 8 orang pendaki lagi yang belum turun dari Gunung Ciremai ya. Yang paling teringat jelas saat itu adalah pada dini hari itu ya, besoknya itu udah sahur pertama atau tarawih pertama. Jadi waktu gue datang itu almarhum Pak Mamat sempat bingung kan, loh kalian ini yang bener aja, besok udah puasa loh katanya, kok mau naik sekarang ya, nggak bakal ada orang nanti di atas gitu, kata Pak Mamat gitu. Gue bilang ya habis gimana lagi Pak, ada waktunya sekarang, nanti setelah puasa lebaran kita kan, setelah lebaran nanti kita ada target lain. Oh ya udah di sini aja. Gue nginep tuh tempat Pak Mamat, terus kita ngobrol-ngobrol dah masalah literasi ya, dari Pak Mamat sama dari 3 pendaki ini, kalau nggak salah asal Bekasi ya. Kita ngobrol-ngobrol, dapet deh informasi literasi jalur dari Linggarjati ini atau dari Cibunar ini. Udah nggak lama gue tidur karena capek. Mereka tuh masih ngobrol-ngobrol, terus gue nggak tahu lah. Pagi-pagi warung Pak Mamat buka, kita beli nasi uduk. Nah, sambil makan nasi uduk sambil ngopi, itu Pak Mamat ngasih petuah lah sama kita tentang Gunung Ciremai. Kita juga dijelaskan ini jalur per jalurnya. Waktu itu seingat gue banyak pos-pos atau shelter-shelter di Gunung Ciremai yang disampaikan sama gue. Mungkin ada 15-an lah yang gue inget itu. Nggak kayak sekarang nih, bukan, itu lebih banyak deh. Jadi beliau bercerita tentang masing-masing pos dan karakternya di Kuburan Kuda ya, yang waktu itu di Wanti-Wanti itu Kuburan Kuda, terus Tanjakan Bapak Tere, Batu Linggak, sama di Pengasinan ya. Itu waktu itu masih ada kepercayaan ya, kalau kencing itu jangan sembarangan di Gunung Ciremai itu, karena ini adalah gunungnya para wali ya. Gunungnya para wali berkumpul sebelum melakukan dakwah. Ibaratnya mereka tuh rapat dulu deh ya, di Gunung Ciremai, yaitu tepatnya di Batu Linggak. Ya, ini sempat gue diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati di sini memimpin rapat dari para wali Allah yang hendak syiar agama Islam di tanah Jawa. Jadi waktu itu gue ingat banget, kalau kencing itu jangan sembarangan ya. Betul-betul cari tempat yang jangan sampai di lokasi-lokasi yang sekiranya dikeramatkan oleh warga. Dan saat itu Ciremai masih menggelegar keangkerannya. Benar-benar 11-12 sama Gunung Salak. Ya udah, setelah semua informasi kita dapatkan, terus kita bayar ya, bayarnya seadanya. Dalam artian waktu itu kalau nggak salah gue cuma ngasih uang ke Pak Mamat itu 2.000 perak. Ya kita bertiga itu 2.000 perak, nggak nyerahin KTP, nggak nyerahin apa, cuma tulis nama di buku panjang itu, kayak buku apa sih ya, buku yang gede itu ya, kita isi. Udah jalan, terus Pak Mamat bilang hati-hati karena besok udah puasa. Ya hati-hati, jangan lepas dari berdoa sama selawat gitulah, taruh kata pesan Pak Mamat. Ya, makasih Pak. Udah,
Kita jalan tuh, gue inget banget ya dulu itu lepas dari rumah Pak Mamat ya kira-kira 10 meter ke atas itu ada kandang kebo. Ya pas jalanannya naik terus datar ya. Datar tuh, gue inget banget sebelah kanan tuh ada kandang kebo dan di sebelah kirinya tuh masih kebun-kebun pisang. Itu belum ada rumah satupun. Jadi terakhir rumah tuh deket sama Pak Mamat. Nanti ada rumah lagi pas villa, yang pas pertigaan nih, yang kita pas turun ya. Yang satu lagi ada villa, nah itu nanti ada jalur lama. Kalau sekarang kan kita dilewatin aspal ya ke arah bumi perkemahan Cibunar ya. Kalau dulu nggak, kita nggak lewat situ. Itu emang buat orang camping. Tapi yang buat kita pendaki itu nanti dibelokin ke villa, ke jalur lama. Kita nanti lewat kebun. Nah itu nanti ada rumah satu-satunya di situ. Nah, kita jalan waktu itu pagi-pagi ya jalan. Kutak-kutuk kira-kira 15 menit kemudian. Sampailah kita ke villa yang dimaksudkan adik. Terus kita belok ke kiri, ngikutin pagar villa, naik parah. Wah, jeder jalurnya mantep banget. Habis itu naik standar. Kira-kira 10 menit kita turun. Kita turun. Terus naik lagi, ntar tembus-tembus kita di pohon beringin yang ada mata airnya. Nah, seperti sungai. Gue inget banget di sini dulu ada warung satu. Di antara pohon beringin yang segede-gede gaban, itu ada warung dari bambu. Satu ya lepas dari kebun warga. Kita turun sedikit, nah nanti ketemu batu-batu itu seperti sungai. Di atasnya tuh nanti ada mata air. Nah di pinggir sebelah kirinya itu ada pohon beringin segede-gede gaban. Gede banget. Nah di bawah pohon beringin ini ada satu warung dari bambu. Gue inget banget. Saat itu warungnya tutup ya karena emang besoknya puasa, nggak ada yang naik. Gue kalau gini edan banget ya. Gue kagak sadar itu waktu itu bertiga. Kalau besok udah mau puasa beneran nah. Saking lagi crazy ya naik gunung. Udah. Kita sempat istirahat di situ terus isi air karena menurut info air itu terakhir di situ. Air terakhir di situ sampai ke atas nggak bakalan ada air lagi. Kebetulan kan gue bawa dirigen 2. Ya jadi Panjul waktu itu 5 liter, gue 5 liter terus si Dikdoy itu dia kebagian bawa 5 liter juga tapi pakai botol minuman mineral ya yang 1 liter. Ya. Nah, jadi di sini kita istirahat lagi. Itu ngeteh kalau nggak salah gue inget banget gue ngeteh, ngerokok, isi air. Terus gue pimpin doa. Setelah selesai berdoa, gue bilang kemungkinan besar kita doang nih manusia bertiga. Tolong jangan misah-misah ya, apapun yang terjadi kita adalah mata rantai hidup yang tidak boleh saling terpisah. Ya karena memang gue terbiasa nggak jadi leader ya. Jadi sebelum jalan tuh walaupun ini rekan-rekan bisa dibilang seliting gue ya, cuman beda-beda dikit. Dikdoy setahun di bawah gue. Kalau Panjul itu di bawah gue 5 tahun. Cukup jauh gue sama Panjul. Tapi gue nggak merasa lah. Ya gue anggaplah teman seliting aja ya. Udah. Setelah habis baca doa, terus gue juga memberikan apa istilahnya bukan petua ya. Istilahnya SOP lah selama pendakian, apa-apa aja yang dilarang, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Udah kita mulai bergerak naik meninggalkan mata air Cibunar menuju ke pos pertama yaitu Leweng Datar. Gue inget banget itu belum ketata, betul-betul masih hutan pinus yang berantakan ya, belum ada tuh tanaman kopinya belum ada. Nah nanti di atas hutan pinus itu ada satu rumah yang bukan satu rumah, ada satu gubuk. Gue inget banget satu gubuk itu bener-bener gubuk ya dari bambu asal-asalan. Udah itu kalau malam-malam udah kayak rumah hantu dah. Jelek banget itu gubuk ya. Satu-satunya nanti setelah kita lepas dari pinus Cibunar ya, mata air Cibunar naik hutan pinus. Nanti sebelah kanan gue buat sebelah kanan jalur ada satu gubuk ya. Itu gubuk kayak warung, tapi entah warung entah apa gue nggak tahu ya waktu itu ya. Nah, itu ada satu-satunya di situ. Nah, nanti kita naik lagi terus ya. Gue ingat tuh naik, kita belok ke kiri jalanannya berbatu, tek, terus kita belok ke kanan, agak datar, tek, belok lagi ke kiri, tek, datar. Ya, sebuah hutan pinus yang datar dan luas. Ya, kemungkinan besar ini namanya Leweng Datar. Karena saat itu nggak ada plang namanya. Ya. Jadi di sini kita sempat santai jalan, wah enak nih bonus nih ya. Nah, lepas dari Leweng Datar, hutan-hutan pinus, kita masuk hutan heterogen. Kira-kira setengah jam kemudian kita ketemu yang namanya Kondang Amis. Nah dulu Condang Amis tulisannya, ada, gue ingat banget ada tulisannya Condang Amis. Kalau sekarang kan pakai K, Kondang Amis.
Ya mungkin artinya sama aja lah, beda C sama K doang. Ya. Jadi di Condang Amis ini kita istirahat karena emang capek, pakai banget ya, karena satu orang tuh bawa air 5 liter. Nah istirahat sebentar, dan Condang Amis ini belum ada bangunan seperti sekarang. Ada bangunan kayu. Dulu nggak ada bangunan sama sekali, cuma di pohon ditulisin Condang Amis. Terus sebelah kiri tuh kayak ada jalur kecil ya, yang sekarang ternyata dia menuju ke Linggasana. Kalau dulu ada, cuman nggak jelas jalur ya, jalur kecil gitu, kayaknya tuh jalur tikusnya ya. Kita istirahat sebentar di Condang Amis, kira-kira 15 menitan, terus sikat lagi jalan, naik agak datar, terus naik jet, kira-kira setengah jam yang gue inget. Nah, kita sampai ke Pangalap. Itu nggak ada pos, nggak ada apa-apa, cuman di pohon ada tulisannya pos 4 Pangalap kalau nggak salah ya. Ya udah di Pangalap, wah Pangalap nih, kalau nggak salah habis Pangalap kuburan kuda nih gitu kan. Jalan. Nah dulu kuburan kuda yang gue inget jalurnya nggak seperti sekarang. Beda banget. Dulu gue inget dia bentuknya kayak got ya, jalanannya persis kayak got. Dia kayak got di tengah-tengah cerukan itu banyak batu-batunya. Dan itu bener-bener terjal. Bener-bener terjal. Kalau nggak salah itu hutannya emang udah rapet banget. Entah pohon bambu apa ya, gue lupa ingat ya, tahun 97 itu ya. Kayaknya ada pohon bambunya. Ya, kita naik situ. Nah pas di sini kita ketemu nih 7 orang. Ternyata mereka anak Depok. 7 atau 8 orang. Wah seneng gua. Terus gua ngobrol-ngobrol. Bang masih ada orang nggak di atas? Waduh bang kagak ada katanya. Lu doang nih bertiga. Lagi lu sinting. Mau puasa naik katanya. Zaman dulu kalau bulan puasa naik gunung tuh dianggap sinting. Karena nggak familiar. Kalau sekarang kan orang yang mau nyari sepi di gunung ya bulan puasa naiknya. Kalau dulu nggak usah bulan puasa. Liburan aja sepi. Ya kita di sini ngobrol-ngobrol, terus kita sempat diledekin, ditakut-takutin. Wah bang, parah bang, gila gue selama di Pangasinan, kan dulu masih bisa kan ngebahas di Pangasinan. Parah bang, gue selama di Pangasinan, begini diceritain. Wah mereka tuh ngeliat cewek, terus diketawain. Gue bilang, bodo amat, urusan lu bukan urusan gue gitu kan. Udah bang, selamat ya, selamat mendaki Ciremai. Aduh dia pada ketawa-tawa tuh turun, guduk. Dalam hati gue banjul, suwe. Bukannya ngedukung malah nakut-nakutin. Bodo amat lah, lo gue. Kita jalan terus. Lepas dari kuburan kuda, waktu itu gue lupa ada shelter, tapi sekarang namanya Pamerangan ya. Nah, dulu gue lupa nama shelternya apa. Setahu gue tuh nggak ada pelangnya. Jalan, lewat tuh yang sekarang Pamerangan ya, jalan agak santai, landai, terus ketemu tanjakan parah nih, tanjakan parah pertama, naik kan, kayak mirip kayak kuburan kuda. Nah di sini ya kita dengar. Itu suara perempuan ngobrol banyak banget, tapi di atas. Bahkan beberapa di antara mereka tuh ada yang teriak-teriak. Percis suaranya suara pendaki, suara manusia. Terus inget banget gue bilang apa, si Panji ngomong, apaan gak ada orang? Itu di atas cewek banyak nih, ramai banget lagi. Waktu itu gue juga nggak sadar ya. Gue saking senengnya, apalagi cewek kan. Wah cewek, gila aja Ciremai nih cewek-cewek. Pada naik Ciremai. Dan suaranya tuh cewek semua, gak ada suara cowok. Jadi kayak suara cewek ketawa-tawa. Ramai banget di atas itu. Terus si Dikdo juga denger, iya nggak, katanya nggak ada orang. Apaan di atas rame loh, cewek-cewek. Ya udah, semangat nih gue mau Panjul. Wah Jul, cewek Jul, mantep dah, lumayan ada temen gitu kan. Kita lupa bahwa keterangan Pak Mamat, nanti kalau kita ketemu anak Jakarta itu yang ternyata anak Depok, itu nanti kita nggak kita doang, udah nggak ada orang. Tapi lupa karena itu suaranya emang jelas. Demi Allah, lillahi ta'ala, itu suaranya jelas banget, suara cewek lagi bercanda. Ya, ketawa-tawa. Pokoknya jelas. Jadi gue sama Panjul sama Dikdo semangat kan terus naik. Wah, tanjakan parah. Terus yang paling gue ingat di sini adalah tanjakan Bapak Tere. Kita di sini sampai scrambling, bahkan semi-semi rock climbing. Karena emang parah, sekitar 80 derajat. Ya, udah semi vertikal ya. Ya udah nyaris vertikal. Ada satu bagian yang vertikal lebih sedikit lah 1 meteran. Ini benar-benar namanya tanjakan Bapak Tere. Ya, tanjakannya super edan. Dan menurut rumor dan mitos yang berkembang ya, yang nanti gue dapatkan setelah nanti kita turun dan sampai di rumah Pak Mamat, bahwa di salah satu pohon besar yang ada di tanjakan Bapak Tere, disitulah tempat seorang gadis menggantung dirinya. Masya Allah. Untung waktu naik gue belum tahu. Jadi kita cuek bebek baik gitu kan. Nah waktu itu feeling gue sama Panjul,
sama si Digdo, ini cewek-cewek ada di sini, gitu. Ini cewek-cewek ada di sini. Gue yakin banget, Jul, tadi dari sini kayaknya nih Jul, suara cewek-cewek. Iya, kayaknya udah naik terus kayaknya deh. Ah ya udahlah, siapa tahu ketemu di Pengasinan. Waktu itu Pengasinan kayak gimana juga gue belum tahu. Ya intinya jalur Ciremai itu jelas banget, paculan jalurnya itu jelas. Ya. Jadi kita nggak khawatir, udah naik terus. Dan kita tenang pada saat itu karena merasa di atas itu ada rombongan. Paling tidak nih kalau cewek-cewek banyak, mesti cowoknya juga banyak. Jadi tenang lah, kita nggak jadi bertiga, udah terus naik gitu. Itu sampai Bapak Tere itu udah mungkin sekitar jam 1 ya, atau jam 2. Nah, nanti kita istirahat cukup lama itu lepas Bapak Tere. Pas dia naik kan nanti landai sedikit ya, landai terus datar secuil. Di situ ada tempat satu buat ngebes. Gue ingat banget dulu cuma satu tenda dan di situ banyak banget. Ya zaman dulu nih gue lupa ngasih tau lo. Zaman dulu di kiri kanan pohon-pohon di pinggiran jalur itu banyak banget plastik bergantung-gantungan. Ya, isinya tuh air kuning-kuningan atau di dalam botol-botol aqua ya di tempat-tempat tertentu yang isinya tuh semuanya sama air kekuning-kuningan. Gue kata wah Nutrisari nih jangan-jangan. Tetapi punya selidik dilihat ya, kita baru anjing bau pesing. Ternyata ya itu adalah air kencing yang ditaruh di plastik dan digantung-gantungin di pohon. Karena ada mitos pada saat itu kita nggak boleh kencing di Gunung Ciremai. Jadi kalau kencing itu harus di botol atau di plastik. Nah waktu itu banyak banget tuh plastik yang isinya air kencing di kiri kanan jalur atau botol-botol aqua ya yang isinya tuh air kencing. Dan saat itu gue inget banget Gunung Ciremai masih banyak nyamuknya. Itu mulai dari lepas Cibunar sampai nanti kita ke Pangalap itu nyamuk. Mana nyamuk kebon lagi segede-gede gaban ya. Nah itu jadi buat teman-teman yang sekarang udah gak ngalamin tentunya karena sudah dihimbau ya kencing-kencing aja, pup-pup aja. Kalau dulu nggak bisa karena Gunung Ciremai ini termasuk yang paling kuat mitosnya dan termasuk gunung dengan kategori gunung paling angker di Jawa Barat dan keangkerannya itu sudah melegenda. Jadi barang siapa yang sudah mendaki Gunung Ciremai itu baru diakui nyalinya sebagai seorang pendaki gunung yang hebat. Kira-kira kayak gitulah ya. Nah, itu situasi Ciremai di era 90-an di mana kiri kanan tuh banyak banget kantong-kantong yang berisi cairan kuning alias air kencing. Udah. Itu kita istirahat di sekitar Batu Linggak itu sebelum Batu Linggak itu di sekitar Bapak Tere. Kita istirahat sekitar sejam lah. Capeknya minta ampun. Edan gempor udah sampai situ gue hebat gempor. Capek itu udah sekitar jam 2 atau setengah 3. Terus kita jalan lagi terseok-seok. Wah, pelan. Suara cewek kedengeran lagi. Ya, suara cewek kedengeran lagi rame di atas. Gue inget banget Panjul ngomong, ceweknya yang tadi kayaknya deketnya di atas kita nih. Emang suaranya gak terlalu jauh. Kayaknya mungkin ya pokoknya deket lah ya. Intinya dia tuh gak terlalu jauh. Dengan posisi kita sekarang nih setelah tanjakan Bapak Tere. Itu suara jelas hampir setengah jam kita naik terus ke atas itu suara masih ada aja. Akhirnya mungkin sekitar jam berapa ya? Sekitar jam itu jalan terseok-seok kita walaupun jalan terus itu bener-bener terseok-seok. Sekitar jam setengah 5 atau jam 5 akhirnya kita sampai ke Batu Linggak. Batu Linggak itu tidak seperti sekarang. Ya gue review sedikit ya kondisi Batu Linggak di tahun 90-an. Jadi posisi Batu Linggak dulu adanya di sebelah kiri. Kalau sekarang adanya di sebelah kanan jalan ya dan dia posisinya di bawah. Batu Linggak itu posisi aslinya nggak di situ. Tapi 10 meter di atasnya. Di sebelah kiri jalur. Dan posisinya tuh nggak ada tempat buat ngecamp di sana itu, ya, nggak ada tempat buat ngecamp kecuali ada tempat datar sedikit di area Batu Linggak. Di depan Batu Linggak percis itu ada tempat untuk 1 atau 2 tenda. Dan di situ rapet banget, dingin banget dan hawanya tuh paling beda dibanding tempat-tempat lainnya. Itu sampai situ kita udah jam 5 dan capeknya pakai banget. Bener-bener capek banget. Jadi memutuskan gue Dikdoy sama Panjul akhirnya memutuskan istirahat. Ketika istirahat ya ketika lihat batu itu kita masih belum itu Batu Linggak belum. Karena pelangnya ada tulisan pelang Batu Linggak. Gue inget banget dari besi warna merah ya kecil ya itu keselip di sebelah kanan kita nggak lihat. Istirahat kalau nggak salah di sini bikin teh manis terus bikin mie instan.
sampai jam setengah 6 ya udah hampir gelap gitu kan, udah mulai merinding nih. Suara cewek yang tadi kita dengar di atas sudah nggak ada, udah clear, udah sunyi, tinggal suara jangkrik, tinggal suara hewan-hewan rimba saat itu. Ya udah, nah begitu udah selesai makan ya, begitu udah selesai ngopi, terus PW nih masih nggak tahu penghasilan sebelah mana kan, karena emang baru pertama kali kan. Udahlah buka tendanya sini gitu. Terus kata Panjul, atasan dikit ini tempat hawanya beda banget. Ya udah, iya ini batu kok lain banget hawanya, beda banget. Akhirnya kita naik sedikit. Nah waktu itu gue inget sebelah kanan kira-kira 10 meter dari Batu Linggak. Jadi kita naik belok ke kiri sedikit, terus naik agak parah jalanan batu-batu. Nah itu di atas yang batu-batu, jalur agak terjal. Itu ada satu posisi, ada satu lokasi yang bisa dipakai untuk satu tenda. Akhirnya kita putuskan untuk buka tenda di situ. Ya udah buka. Setelah semuanya udah buka, udah siap, ternyata dirigen airnya si Panjul ketinggalan di bawah. Ya udah, karena jaraknya nggak jauh, Panjul turun sendirian. Panjul turun, deket ini ya, bentaran juga kena. Panjul sambil ngedumel-ngedumel, ya masih waktu itu masih terang ya, masih agak terang ya. Tapi udah mulai remang-remang suasananya, dan memang sudah bikin bulu kuduk rada-rada berdiri juga. Panjul turun, begitu balik dia bilang, Batu Linggak, kata dia. Serius lu? Itu di bawah tadi kita Batu Linggak, katanya. Dulu itu area paling angker, bisa dikatakan tuh Batu Linggak ya, Bapak Tere Batu Linggak. Tapi yang paling santer dan yang paling kita kenal adalah areal Batu Linggak. Inilah areal yang paling mengerikan. Jadi ketika tahu kita ternyata di atas Batu Linggak sedikit, tapi posisinya itu udah mau maghrib, ya udah habis gimana? Terus gimana anjir, udah mau maghrib. Ini juga dari tadi kelebat-kelebat baik nggak jelas. Tapi di atas kan ada cewek, kata Panjul gitu kan. Si Diglo juga ngomong, di atas juga cewek mendingan kita ke Pengasinan. Di Pengasinan pasti ntar banyak rombongan. Tapi waktu itu kan semua keputusan di tangan gue. Gue bilang, enggak, gue di sini aja, gue capek. Gue bilang gitu, gue capek. Gue nggak mau paksain, masih belum jelas. Gue masih belum tahu Pengasinan tuh ada di mana. Gue nggak mau gambling, ini udah malam. Gue bilang kayak gitu. Mending istirahat aja. Biarin dah itu rombongan udah sampai atas, besok kan kita bisa ketemu. Gue bilang gitu. Ya udah. Akhirnya Dikdoy sama Panjul nurutin gue. Malam kita buka tenda. Ya udah gelap dah tuh. Udah selesai buka tenda kan nggak lama. Kita baru namanya di tenda ya nyantai. Itu tadi untuk thumbnailnya itu foto gue di Batu Linggak sebelum kita buka tenda ya. Dah kita itu sempat masak lagi kalau nggak salah, masak nasi. Karena kan tadi di area Batu Linggak kan kita cuma makan mie instan. Jadi kita masak nasi, terus bikin kopi santai. Itu masih di luar tenda, masih nggak masuk, masih santai hawanya. Gue masih bakar-bakaran api unggun di depan itu, bakar-bakaran. Terus nyantai, masih sempat nyantai lah sampai jam 7. Nah, lepas dari jam 7 ini nih, ya. Pertama tuh gak kedengeran suara apa-apa, tapi hawanya tuh merinding banget gua. Gua inget banget merinding berat ya. Panjul juga tiba-tiba masuk ke dalam tenda, Dikdoy juga tiba-tiba masuk ke dalam tenda, meninggalkan gua sendirian di luar dengan api unggun. Ya karena gua ngeri ada sesuatu dengan api unggun, jadi api unggun tuh gua rapiin dulu, gua bikin pembatas pakai batu-batu yang bisa gua temuin. Terus gue juga buru-buru masuk. Itu sebenarnya gue udah setengah hati melakukan itu, tapi ya demi keamanan itu gue paksain. Wah itu rasanya udah nggak enak banget itu ya. Ingatan gue sebelum gue masuk itu di samping kiri gue, ya sepertinya ada sesuatu entah apa. Cuman dalam hati gue mengatakan tuh gede banget. Tahu apaan deh ya. Terserah deh mau dibilang apa gue nggak ngerti. Pokoknya kelihatan sesuatu tuh gede banget. Itu langsung gue buru-buru masuk ke dalam. Itu kalau nggak salah si Panjul dia pakai Walkman ya, itu digedein udah volumenya digedein. Nah kalau Dikdoy dia kan pas buat pinggir jalur ya, jadi posisinya tuh Dikdoy pinggiran, terus Panjul di tengah. Nah gue pinggir sebelah sini, pinggir sebelah kanan, Dikdoy pas di kiri itu pas yang nempel jalur. Nah udah pertama tuh gue dengerin ya itu suara Walkman dari handphone, suara musik dari Walkman ya.
dari Walkman yang pakai headset gitu modelnya. Panjul dikencengin tuh, gue inget banget suaranya dikencengin sama dia. Sambil dia tutupin kepalanya pakai sleeping bag apa sarung bag gue lupa deh ya. Pokoknya kepalanya tuh ditutupin. Terus dia nyetel volume dari Walkman itu digedein. Gue lupa lagunya apa. Terus Dikdoy diem aja. Sementara gue agak tegang sedikit karena kan gue melihat sesuatu di luar tadi. Entah apa ya, cuman perasaan gue kayak ada sesuatu yang besar. Nggak terlihat secara visual tuh nggak terlihat, cuman kan gelap ya, itu benar-benar gelap gulita. Ketika di dalam tuh gue agak agak gelisah. Gue diam sambil gue coba baca-bacaan dalam hati gue. Nggak lama Dikdoy bangun. Bangun terus duduk. Dia nengok telinganya tuh, emang kan dia pas di pinggir jalur ya. Dia dengerin ke arah jalur gitu, gue lihat banget, gue masih inget banget ekspresi mukanya juga gue masih inget ya, karena di dalam tenda itu kita kasih dulu belum ada tuh senter atau lampu-lampu yang kayak sekarang belum ada. Kita kasih senter digantung sebentar ya. Nah di luarnya sebentar akan lampu badai. Kalau di dalam kan bahaya lampu badainya. Di luar kan lampu badai kita nyalain. Nah Dikdoy itu dia kayak ngedengerin sesuatu dari sebelah kirinya dia, terus nggak lama ngomong sama gue. Suara gamelan ya gitu. Gue langsung bilang, iya gamelan. Panjul yang kupingnya udah ditutupin pakai headset ya, pakai Walkman. Headset dengerin sambil dengerin suara Walkman, tiba-tiba dibuka sama dia headsetnya, terus dia bangun, iya suara gamelan kata dia. Terus kita bertiga pandang-pandangan. Diam sambil baca-bacaan. Nah, gue ingat kita baca-bacaan bertiga. Adalah kurang lebih setengah jam itu kita dengerin suara gamelan, ya kan makin larut. Nah, dari samping ini mulai kedengeran suara orang dari arah bawah ya, dari arah Batu Linggak. Itu kedengeran suara orang langkah, itu jelas banget ya. Suara orang langkah ya, suara kaki, tapak kaki kena tanah, bek gitu kan jalan. Dan itu nggak satu. Dikdoy itu ngedengerin itu. Nah, gua baru denger kira-kira sejam kemudian. Nah, ketika si Panjul dengar, Panjul langsung ngomong, ada orang, kata dia gitu. Waktu itu Panjul seneng. Ya di saat kita lagi tegang-tegangnya begini, kita lagi tegang-tegangnya malam itu, tiba-tiba kedengeran suara langkah kaki kan. Jadi Panjul seneng banget, ada orangnya di luarnya. Ramai banget suaranya katanya. Sedangkan waktu itu posisi gue udah merinding gitu. Ini kulit muka gue udah tebel rasanya. Terus tangan gue rasanya udah dingin gitu. Berdiri bulu kuduk gue gimana sih kan. Kalau berdiri bulu kuduk tahu kan. Itu udah terasa banget. Gue diam, gue bilang. Pasti Panjul mau keluar gue tahan. Diam dulu gue bilang kayak gitu. Terus si Dikdoy juga. Diam dulu Jul, tungguin dulu gitu. Nah kira-kira jarak 10 meter dari kita itu kedengeran suara orang ngobrol. Ngobrol suaranya anak Jakarta. Kita tungguin ya sampai sekitar setengah jam, terus kita baca-bacaan. Anjir gue merinding nih. Tungguin, terus Dikdoy bilang, ini kayaknya orang katanya gitu. Soalnya kita merindingnya hilang. Itu merindingnya udah hilang, dan suara gamelannya kan juga udah hilang kan. Suara gamelannya hilang, terus merinding kita juga udah berkurang. Ya udah. Itu pas banget si Panjul juga mau kencing. Kata Panjul, udahlah bukan orang kencing-kencing ah. Ngerinya dia pada ngebes di ini kali, di Pengasinan lagi. Terus sepi lagi di sini katanya. Udah buruan ada orang. Udah nggak lu keluar duluan ya, biasa gua dijadiin namanya waktu itu gue yang paling tua ya. Yang paling senior, jadi udah nggak lu keluar duluan katanya. Iya gue bilang kayak gitu. Gue buka. Itu api unggun udah agak kecil, udah mati, tinggal baranya aja kan. Api unggun udah mati, dari tempat asal suara itu langsung gue senter. Gue senter. Karena pas gue mau keluar itu, pas gue buka resleting tenda pun, itu masih kedengeran kan suara orang ngobrol kan. Makanya gue santai juga. Walaupun gue merinding waktu itu. Gue buka terus keluar, berdiri gue pakai sendal, gue senter. Dalam hati gue kok gak ada ya. Terus gue diem aja. Panjul, ada orang gak? Ada, gue bilang kayak gitu. Ya udah Panjul sama Dikdoy keluar tuh dengan PD-nya. Keluar, terus kencing. Sambil bilang, mana orangnya? Kok gak ada apa-apaan kata si Panjul gitu kan. Situ kan lagi pada duduk. Serius lu katanya. Dia ambil senter satu lagi. Pakai lampu badai diangkat gini kan gak kelihatan. Ambil senter satu lagi. Serius lu gak ada apa-apaan kata dia gitu kan. Waktu itu gue gak bisa ngomong ya. Cuman karena memang kita bertiga pada waktu itu. Dan kita menyadari keberadaan kita. Di mana kita berada. Ya, kesadaran akan keberadaan
Ya, kesadaran di mana kita berada itu sangat penting ya dalam situasi seperti ini ya. Jadi jangan sampai kita terpecah-pecah karena ketakutan. Ya karena situasinya gue sadarin, gue bilang ke Panjul waktu itu, gue bilang udah lu diem aja santai, gue bilang kayak gitu. Bukan orang tuh, dari tadi juga bukan orang yang bolak-balik, gue kata kayak gitu kan. Langsung Panjul masuk ke dalam. Panjul masuk ke dalam, terus dia nyetel Walkman lagi, gue ingat dikencengin. Itu udah ditaruh di kupingnya kayaknya. Sementara gue sama Dikdoy masih di luar. Gue bilang sama Dikdoy, "Doy, samperin Doy." Orang bukan sih, gue juga masih penasaran gitu kan. Masalahnya tadi sore kan kita dengar suara cewek teriak-teriak. Kita dengar suara cewek tuh apa namanya? Ketawa-tawa aja di atas kita. Apa iya rombongan dia, apa rombongan baru gitu kan. Cek yuk. Panjul dengar. Jangan kata Panjul gitu kan. Udah biarin aja, nggak usah kata Panjul gitu. Besok aja ceknya. Sekarang masuk aja tidur kata Panjul gitu. Gua sama Dikdoy, bentar Jul, gue mau cek, gue bilang kayak gitu kan. Tapi Panjul nggak ngasih. Ya udah akhirnya gue nurutin ya Dikdoy sama Panjul. Kita masuk lagi ke dalam tenda. Begitu kita masuk ke dalam tenda kita tutup ya. Waktu itu sebelum masuk lampu badai gue isi lagi pakai minyak tanah. Terus agak gue gedein, gue taruh percis di depan tenda. Terus kita masuk. Begitu kita masuk, terus posisi udah ngambil, posisi gue tuh udah tiduran lagi ya. Jadi buru-buru tidur, ngambil posisi tiduran lagi, rebahan karena emang capeknya minta ampun. Begitu kita berusaha untuk merem, suara orang ngobrol di depan tuh kedengeran lagi. Dan lebih rame banget ya. Pokoknya obrolannya nggak jelas, tapi kedengeran seperti suara orang ngobrol. Dan langkah kaki itu makin malam, makin rame ya. Untungnya ada Walkman. Akhirnya Walkman-nya si Panjul itu, Walkman gua sih dipinjam sama Panjul. Itu yang buat ke kupingnya, headsetnya tuh dicabut, di setel aja. Setel biar semuanya tuh denger gitu. Itu kalau nggak salah kita setel lagu Metallica. Wah itu kenceng itu, kita kencengin tuh lagu itu. Wah jadi suara langkah kaki di luar sama suara orang ngobrol itu ketekan sama suara musik kita, suara metal ya. Pokoknya lagu-lagunya tuh Metallica, Nirvana, apalagi ya, Sepultura, lagu-lagu zaman dulu lah ya, lagu-lagu yang keras-keras. Kita setel lagu itu, volumenya kita fullin karena memang di tengah hutan sepi ya, jadi suaranya kenceng. Gua akuin suara kenceng dan itu bisa nutup suara-suara orang melangkah di pinggiran. Hanya getarannya aja terasa, kalau getarannya di tanah tuh terasa duk, 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 gitu terasa banget. Dikdoy itu bangun mulu Dikdoy, gue inget banget. Bangun pasti bangunin kita semua. Ya bangun Jul, astagfirullahaladzim. Itu akhirnya setelah kurang lebih 2 jam ya, itu kalau nggak salah pas musik lagi keras-keras itu kita bisa tidur. Gue inget banget pas musik itu, pas lagi lagunya apa ya? Oh lagunya Metallica. Kalau nggak salah pas lagi One, pas lagi deng 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 deng. Deng. Nah di situ gue mulai tidur. Gue mulai tidur. Nyenyak tuh gue. Nggak lama itu, gue entah berapa lama ya. Pokoknya ketahanan baterai Walkman aja waktu itu ya. Mungkin sekitar 2 jaman. Itu apa kasetnya habis? Apa kasetnya mentok? Minta diputar balik? Atau kan dulu kita masih pakai pita ya, pita kaset ya. Jadi masih pakai kaset yang ada pitanya ya. Apakah kasetnya habis? Yang C90? Atau baterainya habis? Jadi udah hening itu, gue dibangunin sama Dikdoy. Karena di depan tenda itu kata Dikdoy ada orang duduk. Ya kelihatan dari bayangan lampu badai ya, seberapa tebalnya sih ini ya, plesi tenda ya. Dan itu kelihatan banget kata Dikdoy. Gue waktu itu nggak lihat, posisi gue nggak tahu. Begitu gue bangun, gue dibangun, Doy. Kata si Dikdoy, depan ada orang ya katanya. Nggak lama Panjul bangun juga gitu kan, bangun. Terus dia bilang, anjir gue gak bisa tidur dari tadi, brengsek. Lah, bukannya lu pada molor tadi? Perasaan gue gak ada suaranya. Iya, cuman rupanya Panjul sama si Dikdoy ini, mereka gak bisa tidur. Tapi diem aja gitu, diem sambil dengerin situasi. Ternyata suara gamelan, kata Panjul, suara gamelan, suara orang ngobrol, sama suara langkah kaki itu, perpaduan 3 hal itu tetap mereka bisa dengar di saat mereka berusaha tidur. Sedangkan kalau gue enggak, gue bener-bener, kalau gue kan pelor jadi orangnya, nempel langsung molor, hilang gue langsung tidur. Nyenyak. Dibangunin sama Dikdoy karena menurut Dikdoy di depan tenda itu ada orang. Jadi gue langsung bangun, terus gue cek ke depan tenda kan, ternyata tuh nggak ada. Ternyata di depan tenda tuh nggak ada orang. Gue buka. Emang kata Dikdoy itu jelas banget,
mirip percis banget orang kata si Dikdoy gitu kan. Ya udah gue buka, gue bilang sama si Dikdoy yang Panjul nggak ada orang, gue bilang kayak gitu, sepi masih dari tadi juga masih kayak gini. Jadi setiap kita keluar tenda, pala kita keluarin itu suaranya langsung hilang, langsung sepi. Jadi pas kita bangun aja suaranya kan sepi kan, sepi. Pas gue cek, gue mau keluar ditarik sama Panjul sama si Dikdoy, jangan keluar nggak beres kata si Panjul gitu kan sama Dikdoy. Ya udah gue nggak keluar tuh akhirnya, dan gue nggak keluar. Akhirnya gue bilang sama anak-anak udah tidur aja, gue bilang kayak gitu. Pokoknya ini malam kalau ada yang mau kencing jangan sendirian. Terus kalau ada sesuatu di luar bangunin. Jangan ada yang keluar sendiri. Terus posisi tidur itu gue rubah. Gue rubah akhirnya kita yang tadinya lurus begini ya, kepala kita jadi di depan pala tenda. Sekarang gue rubah, gue jadi posisinya malang. Jadi semuanya kebagian kepalanya kebagian ke arah kiri jalan. Nah, ya udah kita rubah posisi tidur, posisi gue malang di pintu tenda percis. Tidur itu sepanjang malam ya, silih berganti kita saling terbangun, itu suara orang ngobrol sama suara orang langkah itu nggak selesai terus, bak bak suara orang ngobrol sama suara gamelan. Tapi kita tidur ganti-gantian tuh, dalam artian silih berganti deh. Kadang gue bangun dengerin itu, cuman gue diem aja lagi. Panjul kadang-kadang bangun duduk bangunin gue, udah tidur, gue bilang udah tidur itu sampai pagi ya. Kita itu gue inget banget, gue baru berani keluar itu setelah matahari kelihatan kilapannya dari balik-balik daun gitu kan, dari balik pohon-pohonan matahari itu bersinar ada cahayanya, itu gue baru berani untuk keluar tenda. Karena sampai pagi itu ya, bukan sampai subuh lagi, tapi sampai pagi itu masih ada suara orang ngobrol ya, suara orang langkahnya itu masih ada. Nah jadi ketika matahari itu udah mulai kelihatan, gue langsung buru-buru keluar, ambil golok, terus gue samperin ke arah asal suara yang semalam seperti ada aktivitas diriin tenda, ngobrol ya segala macem. Itu gue samperin, ternyata di situ nggak ada tempat untuk ngebuka tenda. Dalam hati gue, astagfirullahaladzim, bener-bener parah nih gue bilang. Ya udah, terus gue balik lagi, si Panjul sama si Dikdoy udah di luar tenda ya. Si Panjul kalau nggak salah lagi bikin api unggun, lagi bikin api lagi karena emang dingin banget waktu itu, dingin. Bikin api unggun, nanya sama gue, sama si Dikdoy, ada nggak? Kagak ada apa-apaan, orang bukan tempat ngebes itu, bonan mulu. Tempat ngebes di sini doang sama di Batu Linggak, nggak ada lagi. Serius lu? Ayo cek. Nah, akhirnya kita bertiga tuh ngecek tempat, kita samperin. Baru si Panjul sama Dikdoy bilang, oh benar nggak ada apa-apaan. Aduh, nah setelah yakin emang nggak ada apa-apa, kita balik lagi ke tenda, terus kita langsung masak. Terus gue bilang, ya udah kita jangan sampai kemalaman lagi di sini, cepet-cepet deh. Kita cepet-cepet muncak, soalnya kita nggak tahu nih masih berapa lama lagi puncak dari sini. Udah mendingan kita masak sekarang. Udah langsung buru-buru masak. Kan kalau kita dulu senangnya tuh masak nasi ya, nasi liwet ya. Kalau nggak nasi liwet ya nasi uduk. Ya tergantung menunya aja. Kebetulan saat itu kita nggak bawa santan, jadinya kita masak nasi liwet. Ya udah, Panjul nih hobi banget ya. Ya Panjul siapin semua bumbu-bumbunya. Terus dia goreng ikan asin. Nah minyak goreng bekas ikan asin itu nanti kita goreng kayak kita masukin tuh kayak daun jeruk, terus daun salam, terus serai, terus jahe, terus lengkuas ya, itu kita masukin itu, terus cabai, bawang putih, bawang merah sampai layu. Pakai minyak yang bekas goreng teri itu. Nah nanti minyak-minyaknya kita masukin ke dalam beras. Ya, berikut bumbu-bumbu yang udah kita goreng tadi, campur sama Royco. Royco-nya itu 2 ya. Royco-nya 2, Royco sama Masako gue lupa, itu 2 kita taruh. Ya, kita aduk-aduk rata. Sebelum nanti ditanak ya, kita aduk-aduk dulu rata, terus tambahin air lagi secukupnya supaya nasinya itu ngepas matangnya. Terus kita tutup rapet, baru kita nyalain kompor. Waktu itu gue inget Dikdoy udah punya kompor gas. Kompor gas yang pakai selang panjang. Itu masih punyanya anak Sultan, jarang yang punya. Nah, kita udah pakai kompor gas itu. Kalau gue sama Panjul biasanya bawa kompor Petromak atau dari ini kan, dari parafin. Cuma waktu itu sama Dikdoy udah ada. Kalau nggak salah punyanya Babe. Ya, jadi kompor gas yang ada kabelnya gitu kan, yang kadang-kadang macet gasnya di situ. Nah kita pakai itu, masak nasi itu sekitar setengah jam selesai.
Itu udah sekitar jam 8 atau kurang lebih ya jam 8 ya, karena matahari udah agak terik, udah agak terang maksud gua. Makan, ngopi, nyantai, terus ngudut, kita siapin masak lagi nasi yang untuk kita bawa di bekal perjalanan kita. Siap. Itu sekitar jam 9 kurang lebihnya. Nah, pas kita mau jalan, ya di atas kedengeran lagi suara perempuan lagi ngobrol. Langsung kata Panjul, "Ngek, cewek ngek. Ini mau udah pasti orang nih. Siang-siang masalahnya." Ya. Waktu itu gue berpikir juga, oh iya siang ya. Nggak mungkin lah kalau ada penampakan siang-siang kayak gini. Ini masih pagi nih, masih sekitar jam 9-an. Oke deh. Di Doi gue setuju tuh, langsung kita bergerak. Cepet-cepet naik. Karena sekarang kita udah nggak bawa apa-apa. Keril udah kita tinggal, tenda udah kita tinggal ya. Kita cuman bawa depek ya, isinya tuh kompor, nesting, sama logistik ya, yang bakal kita kayak gula, kopi ya, yang bakal kita nanti masak di puncak gitu. Nah ini foto-fotonya ada nih sedikit ya di Ciremai ini. Ya udah kita naik. Itu sepanjang perjalanan tuh mulai dari Batulinga kita ketemu Sangga Buana 1, Sangga Buana 2. Nah pas di Sangga Buana 2 yang pas jalannya udah mulai batu-batu ya. Kalau dulu tuh masih lebat pohon-pohonnya. Sampai ke Pengasinan nanti tuh lebat pohon-pohonnya, nggak terbuka kayak sekarang. Nah lepas Pengasinan nanti baru nih sedikit agak pohon-pohon candi giginya tuh baru sedikit agak lebat ya. Jadi naik kedengeran tuh tetap suara orang ngobrol itu kayak di Pengasinan ya. Terus Sangga Buana 1 nggak kedengeran, hilang. Nah pas kita sampai Sangga Buana 2 yang pas mau naik ke atas nih ya, pas pas tanjakan parah, yang paling parah tuh pas kita mau Pengasinan, itu kembali lagi kedengeran suara cewek. Itu jelas banget suara cewek kita dengerin kan. Udah buru-buru naik tak 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 tak. Begitu sampai Pengasinan, wah anjir udah pada puncak kali. Nah di sini nih dari Pengasinan nih ya kita istirahat. Terus gua ngeliat awalnya Panjul bilang, "Ngek, di atas ada yang pakai jaket merah ngek." Masa gue bilang kayak gitu. "Oh no, lu ngeliat nggak ada jaket merah naik ke atas?" Terus gue bilang, "Oh iya Doi, orang bener Doi. Orang ini mah mana mungkin gini hari ada setan." Gue kayak gitu, nggak mungkin deh. Benar itu orang tuh. Gue inget dia jaket merah, sweater ya, sweater merah. Jelas banget itu sweater kain merah, dari bawah kelihatan jelas banget. Gue Doi Panjul langsung bergerak. Ingat gue dulu dari Pengasinan ke puncak itu nggak terlalu lama, sekitar 10 sampai 20 menit. Ya, mungkin karena fisik kita masih prima ya, gue agak-agak lupa ya. Jadi kita buru-buru kejar. Nah sepanjang mulai dari Pengasinan sampai ke atas itu kecium bau kayak ikan asin, sayur asem, sayur lodeh, goreng tempe. Gue bilang wah gila pada masak nih, pada pesta kayaknya nih yang di atas nih. Buru-buru kita naik. Terus kan kelihatan ada penampilan jaket merah ya di atas ya. Jadi kita naik. Begitu kita sampai ke puncak Panglongokan, gue langsung duduk. Lah orangnya pada kemana? Terus kita ngeliat ke sekeliling. Gue ingat omongan Pak Mamat saat itu almarhum bilang katanya kalau kita mau ngelilingin areal kawah tuh bisa. Itu sekitar 40 menitan atau 50 menitan. Nanti dari puncak Panglongokan kita bisa balik lagi sampai ke puncak Panglongokan. Itu dengan waktu tempuh sekitar 40 menitan. Nah gue berpikir waktu itu, Jul kayaknya pada muter Jul, gue bilang kayak gitu kan. Nah begitu kita sampai puncak Panglongokan ternyata tuh nggak ada orang. Ya udah, karena capek kita istirahat dulu kan. Kita istirahat terus buka nesting nih, buka kompor. Panjul bikin kopi. Gue mau ngopi dulu katanya gitu kan. Ya udah ngopi aja dulu. Ya udah bikin kopi sambil foto-foto dah tuh kita. Gue inget banget gue bawa FM2 ya waktu itu ya. Nikon FM2, foto-foto sebentar. Ada sekitar 15 menit kita diem di puncak. Terus gue bilang sama Panjul, "Jul, gue sama Doi mau keliling nih, kali-kali aja beneran ada orang gitu kan. Orang-orang suara-suara yang siapa tahu nih cewek-cewek lagi pada muter Jul, ntar ketemu. Lalu ikut kagak?" Kata Panjul, "Kagak, gue nggak ikut, gue sini aja." Nah, capek gue kata dia gitu kan. Oh ya udah tuh lu tunggu sini diem, lu jangan kemana-mana lo ya, gue muter bentaran, gue bilang gitu. Iya. Baru kita jalan nih Panglongokan, kita jalan ke arah, berarti kalau dari puncak Panglongokan kita mengarah puncak itu berarti kita ke arah kanan ya. Begitu kita jalan baru 10 langkah ke arah kanan, tiba-tiba ya dari arah seberang kawah itu kedengeran suara cewek ngejerit kenceng banget. Wah,
sekali, terus kedengeran lagi. Wow, itu suaranya melengking, bener-bener melengking. Gua sama Dik Doi kaget, cabut belati, Dik Doi cabut golok, Panji langsung diri, langsung lari ke arah gua. Gue ikut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini gue merinding langsung kalau inget. Gue bilang, ya udah Jul, jalan tanggung. Ini harus dibuktikan orang apa bukan. Dulu ya, kita bisa mengelilingi kawah Ciremai itu dengan mudah karena belum pada longsor, bagian-bagian di areal kawahnya tuh belum pada longsor. Ya masih ada jalur setapak yang cukup jelas mengelilingi areal Gunung Ciremai, areal kawah Ciremai itu jelas tapaknya itu kecil. Gue inget banget ketika dengar itu gue penasaran, walaupun merinding gue penasaran. Jangan-jangan orang nih. Kalau emang bukan orang, kalau emang nggak ketemu orang, udah fix ini berarti enggos, gitu kan? Udah kita putar jalan, Panjul duluan, Dik Doi duluan, Panjul di tengah, gue belakang, jalan kita bertiga. Itu sepanjang perjalanan seinget gue nggak ada. Ya kalau merinding ada lah, gue merinding, tengok kiri, tengok kanan, kayak ada kelebatan kayaknya gitu ya. Tetapi seinget gue sepanjang perjalanan udah nggak kedengeran suara orang ngobrol, suara cewek teriak tuh udah nggak ada. Kira-kira 40 menitan kita kiterin kawah, sampailah kita ke puncak Sunan Gunung Jatinya. Nah dulu tuh seingat gue belum ada belum ada tugunya, cuman dia tinggi aja gitu. Nah di situ kita foto-foto lagi, nggak lama kita balik ke Panglongokan, turun ya, terus kembali ke Panglongokan, terus Panjul bilang, gue pengen buat boker katanya. Sedangkan Pak Mamat bilang waktu itu almarhum, jangan sekali-kali boker di puncak, atau jangan sekali-kali buang BAB di puncak lah ya, jangan sekali-kali buang BAB di puncak ataupun kencing di puncak. Kalaupun terpaksa itu kalau bisa dibungkus. Nah waktu itu gue prinsipnya, alah serius lu Jul, gue tanya ya, gue bilang serius lu Jul, gue kebelet banget kata si Panjul gitu kan, asli gue kebelet banget. Ya udah lu gali lubang, yang penting jangan sampai dia berantakan di atas batu, nggak enak gue bilang kayak gitu. Gimana galinya orang batu semua, ya lu cari dah pokoknya gimana caranya, gue bilang kayak gitu. Nah dia minggir tuh ke arah Candigi. Sedangkan gue sama Dik Doi tetap di puncak Panglongokan. Ya dulu gue nggak tahu namanya, nggak ada sih keterangan puncak Panglongokan apa puncak Gunung Jati itu belum ada. Taunya tuh puncak Ciremai aja gitu kan. Ini puncak bayangan Ciremai, puncak sejatinya di atas. Taunya gitu aja. Nah, kita nunggu tuh waktu itu di puncak, ya sebut sekarang puncak Panglongokan ya karena dikenalnya seperti itu. Gue diem di situ sama Dik Doi kira-kira 10 menit, Panjul balik lagi. Lega kata dia. Lega. Itu kita sampai di Panglongokan itu udah sekitar 2:30 ya, udah sekitar 2:30 siang. Dan mendung, gue inget banget mendung. Jadi setelah Panjul BAB itu nggak lama langit mendung, dan mendungnya itu cepet banget langsung jadi hitam. Tapi belum hujan. Terus begitu kita mau jalan, si Dik Doi nanya, yang jaket merah kemanain gitu kan? Gue baru ingat tuh, oh iya ya. Kemana itu yang jaket merah ya? Tadi kita keliling nggak ada. Terus cewek-cewek mana? Iya nggak ada Doi. Oh udah jelas ini, fix sudah ini, nggos ini udah. Ya udah biarin aja lah, mumpung siang kita cabut deh. Mudah-mudahan nanti lewat kuburan kuda kita masih siang gitu kan. Ya udah cabut udah fix. Si Panjul juga ngomong, wah fix itu orangnya nggak beres Ciremai, gila banget kata si Panjul. Gue juga lagi boker tadi, gak ada yang ngeliatin. Dalam hati gue, rajin amat setan ngeliatin orang boker. Ya sekarang ngomong kayak gini ya, dulu enggak gitu. Jadi selesai packing, beres-beres tuh barang-barang yang berantakan di bawah, kita buru-buru turun. Saat itu Dik Doi jalannya masih agak cepat. Pas kita turun dari puncak Panglongokan menuju ke Batu Linggak tuh, waktu kita turun itu Dik Doi masih agak cepat. Itu sekitar jam 3 pas kita mulai turun, itu kecium lagi kan bau ikan asin, bau sayur asem, sayur lodeh, pokoknya bawa masakan yang wangi banget. Dan kejadian ini terulang kembali di saat gua naik Ciremai pada tahun 2020 ya, bulan Februari. Itu terulang lagi bau-bau seperti ini ya, sama Kak Rum waktu itu ya, sama Dimas. Nah jadi waktu pas gue turun itu sepanjang jalan si Dik Doi sama si Panjul juga, bau banget masakan dari tadi turun naik, nggak mungkin lah nih, udah nggak jelas nih kata si Panjul. Terus si Panjul agak cepet jalannya, udah cabut cepetan, gue bilang kayak gitu, yang penting hati-hati. Udah kita langsung bergerak agak cepet tuh. Begitu sampai Pengasinan istirahat, sempat foto-foto sebentar. Nah di sini anjir merinding gue, di sini ada yang manggil, woi gitu kan. Nah, ini gue juga baru ingat karena literasi dari Panjul ya.
Kata Panjul tuh ada yang manggil nggak di situ kan? Oh ya. Dan gue juga baru ingat ya, setelah kita ngobrol-ngobrol, gue pastikannya serius nih Jul, gue lupa soalnya serius ada yang manggil. Betul, setelah gue ingat-ingat, Dikdoi gue komparasi juga kata Dikdoi, iya betul nggak ada yang manggil. Begitu kita nengok ke atas, itu yang manggil kita yang pakai jaket merah. Dia diri di atas batu. Iya bentuknya kayak orang, cuman tadi kita cariin kemana gitu kan. Jadi gue bertiga nengok ke atas, bilang, oh kita balas gitu lagi, nggak lama dia turun, terus nggak kelihatan. Pikiran gue saat itu, udahlah biarin dah, dia sama rombongannya kali, lagi istirahat, gue nggak ngerti lah. Kita langsung buru-buru lagi turun ke Batu Linggak. Itu sepanjang perjalanan turun, gue inget banget, itu gue udah merinding total. Dan di sebelah kanan itu kayak ada yang jalan gitu. Gue pikir babi hutan ya, nggak tau lah, mudah-mudahan aja babi hutan ya. Jadi pohonan itu goyang-goyangin sama dia, gurusuk. Gue panjul Dikdo itu nengok berapa kali, babi nggak babi. Iya babi, udah biarin cabut. Itu sampai ke tenda kita mungkin sekitar jam 3:15 lah ya, atau 3:30 ya. Begitu sampai kan capek istirahat dulu. Nah pas mau jalan Dikdo bilang, gue lapar banget kata dia. Lah tadi makanan kan lu yang ngabisin, masih lapar gue katanya, ntar di jalan masih bisa masak nggak bisa masak, gue bilang kayak gitu. Sekarang kalau mau masak udah masak mie instan aja, gue bilang kayak gitu. Kagak, gue mau makan nasi, kelamaan masak nasi, gue bilang. Ya ini gue inget ya, karena emang sebelum turun sempet cekcoknya di sini. Dikdo pengen makan ya, akhirnya ya udah masak mie terus habis masak mie kita masak teh manis itu. Langit udah gelap banget, bener-bener jadi kayak maghrib ya udah posisinya waktu itu. Padahal masih sekitar jam 4 ya, kita selesai makan, packing itu sekitar jam 4, itu posisinya udah kayak maghrib. Gue ingat sama Panjul bergerak cepet, dok, karena emang Panjul nih ngerasa udah ada sesuatu yang wrong gitu ya. Panjul ngerasa nih udah ada sesuatu yang salah, jadi dia jalan cepet banget, dia duluan jalan cepet, tak terus gue ikutin, Jul santai Jul, tak. Nggak, cepet nggak, kita harus paling nggak sampai Cibunar belum gelap gitu. Gue bergerak sama Panjul cepet. Nah begitu kita kira-kira 10 menit, kok di belakang gak ada suara. Waduh, Dikdoi ketinggalan. Udah nunggu dulu. Itu nungguin Dikdoi lama banget. Dikdoi berebet banget waktu itu jalannya. Jadi dia benar-benar pelan. Ya, akhirnya sepanjang perjalanan kita itu, pergerakan kita tuh betul-betul lambat ya. Itu kalau nggak salah nanti masuk ke baru sampai maghrib itu kita baru sampai ke Pangalap, karena Dikdoi jalannya pelan banget. Dan sepanjang perjalanan ya kita semua sepakat ya, gue Panjul Dikdoi sepakat bahwa di belakang atau di samping kiri kita kadang-kadang kita melihat sosok laki-laki ya menggunakan sweater merah. Itu kalau nggak di belakang, di samping kiri kanan kita ya. Itu kita sepakat semua. Sepakat iya betul ya, di dalam perjalanan kita sampai menjelang ke Pangalap itu. Nah nanti di Pangalap dia tuh hilang karena waktu itu udah gelap sampai Pangalap ya. Dan kita turun itu, proses turun juga dalam keadaan sedikit tertekan ya, karena memang betul-betul ya itu ya seperti gue bilang tadi, kita sepakat diikuti oleh jaket merah, bukan jaket merah, sweater merah ya. Agak tertekan kita turun. Nah di Pangalap udah gelap, mau nggak mau kan ngeluarin senter. Ternyata senternya Panjul baterainya habis. Ya baterainya habis, nggak tahu kenapa. Padahal menurut keterangan Panjul dia baru ganti baterai. Dia baterai 4 senternya. Sedangkan kalau gua senter besi yang baterai 4 juga sama. Gue bilang ya udah masih ada senter. Sekarang gimana? Gue bilang kayak gitu. Ini udah gelap. Nah di awal-awal nih repot banget gue turun. Di awal-awal gue repot banget turun. Karena apa? Panjul nggak mau jalan di depan, Dikdoi nggak mau jalan di belakang. Jadi maunya jalan beriringan. Ya ngapit gue di tengah-tengah jalur. Lu bisa bayangin dulu jalur Ciremai segitu sempitnya. Ya kita jalan bertiga rendang-rendeng, ya jatuh melulu. Bentar-bentar gedubrak, jatuh. Tapi emang ya gue akuin ya, demi Allah lillahi ta'ala, gue bersumpah ya, gue bersaksi betul-betul pada saat itu emang hawanya gila banget ya. Nggak lama itu hujan segede-gedenya. Gede banget hujan sederas-derasnya itu. Benar-benar hujan kayak ditumpahin dari langit. Udahlah kondisi kita susah jalan karena si Dikdoi sama si Panjul nggak mau jalan di depan atau nggak mau jalan di belakang. Kita jalan rendang-rendeng bertiga-tiga. Tambah lagi hujan deras.
Tambah lagi setiap kalau ada petir nyamber itu kayak apa ya? Kayak ada sesuatu lah, entah apalah. Pokoknya situasinya wah, gue susah banget menggambarkan. Pokoknya bener-bener creepy banget itu. Itu mungkin sekitar jam berapa ya? Gue nggak tahu lah jam berapa itu. Yang jelas dari Pangalap sampai ke Cibunar itu kita menghabiskan waktu 7 jam. Ya, karena gue inget banget, ya, gue masih pakai jam Casio ya, jam tangan Casio. Gue inget di saat sebelum hujan di Pangalap itu terakhir kita ngeliat si penampilan si Sweater Merah itu jam 7 malam, ya. Dan kita sampai ke pohon beringin besar itu nanti jam 12 malam. Lu bisa bayangin, ya. Kita jalan itu jatuh bangun turun naik, ya. Sampai akhirnya di satu titik, ya, entah di mananya nih, gue lupa apakah di Condang Amis ataukah sebelum Condang Amis, itu senter satu-satunya harapan kita untuk penerangan itu patah. Senter besi gue patah, ya. Gue berpikir saat itu karena kita sering jatuh, jadi kalau Panjul jatuh gue ikut jatuh, kadang-kadang ketarik gubrak, terus Digdo nyusul gubrak, kalau enggak gue doang yang jatuh atau Panjul doang yang jatuh. Nah gue beberapa kali senter jatuh itu buat nahan beban plak gitu kan. Alhamdulillah pikiran gue kan senter besi ya. Nah di satu titik, ya intinya di satu titik entah di mananya ya, itu senter patah, senter satu-satunya patah. Jadi kita bertiga gelap gulita entah ini posisinya ada di mana. Dan kita ketolong banget sama petir. Jadi setiap kilat nyamber langsung gue bilang apalin jalan. Langsung Dikdoy sama Panjul ngapalin jalan. Apalin jalan sendiri. Sekarang nggak ada jalan rendang-rendeng. Siapa yang mau di depan, siapa yang mau di belakang, siapa yang mau di tengah. Lu Jul di depan, lu Doy di tengah, gue di belakang. Jalan kita pegang-pegangan. Apa istilahnya? Gue megang kerilnya Dikdoy megang kerilnya Panjul di depan itu pakai tongkat. Jadi kita jalan itu selalu ketolong sama, dan untungnya petir itu nyamber nggak berhenti ya, jeger. Terang kan tuh kelihatan jalur. Di jalan kita buru-buru. Nggak, karena jalurnya ya itu jatuh bro. Gedubrak nggak karu-karuan. Nah patahan senter itu kan gue ambil, gue pikir ini patahnya normal, ya. Nanti gue ceritakan. Jadi patahan senter gue itu gue masukin ke plastik, gue ikat di pinggang lah. Udah kita jalan ngandelin petir, dan alhamdulillah itu sampai jam 12 malam gue inget banget. Ya dari sejak pertama kali senter patah sampai kita ke pohon gede, ke pohon beringin ya. Di tempat mata air Cibunar itu petir alhamdulillahnya sering banget ya. Kadang 10 menit sekali, kadang 5 menit sekali. Pokoknya intinya interval petir itu jegar-jegar itu sekitar 15 menitan sampai 20 menitan. Dan itu ngebantu banget. Mungkin kalau nggak ada kilatan petir saat itu gue nggak ngerti juga. Ya harus kayak gimana. Ya. Terus paruh mati kita jalan. Kalau ada petir jeger, wah kelihatan jalur. Ya itu jatuh bangun. Terus gue jalan, dan gue paling inget pas kita sampai ke setelah separuh mati, separuh budek gitu ya, dengan itu udah nggak ada penampakan, itu udah nggak ada. Karena kita lebih fokus kepada ini ya, kepada jalur yang gelap tanpa senter, tambah hujan deras dengan petir kan. Nah hujan derasnya itu sekitar 2 jaman. Selebihnya tuh hujan rintik yang awet. Ya. Nah itu gue inget sekitar mungkin ya, sekitar jam 10 atau jam setengah 11 itu gue lihat jam. Itu posisinya kalau nggak salah tuh di tempat yang datar, udah di luang datar. Nah dari luang datar sampai ke pohon, sampai ke beringin besar ya yang ada di mata air Cibunar, itu kita sekitar 1,5 jam. Karena emang itu kan medannya agak susah, dia turunnya parah kan, batu-batu. Jadi kita waktu itu jalannya nggak berdiri, petirnya udah habis. Ingat gue petirnya tuh udah nyala, nyambernya tuh 1,5 jam lebih, kadang 40 menit. Jadi kita benar-benar kepayahan ya, jalan sambil duduk ya, terus kita bergerak turun. Karena apa? Gua aja ngecamp, anak-anak nggak mau. Ya udah kalau nggak mau ngecamp, jalan yang penting tetap fokus, hati-hati. Gue bilang kan ya udah kita jalan sambil. Jadi kita jalannya pakai pantat ya. Kita jalannya duduk atau jalannya jongkok gitu, ngeraba-raba. Akhirnya kita semua pegang tongkat tuh satu-satu untuk ngeraba jalur kita. Nah gue inget banget pas kita mulai turun menuju ke Cibunar di hutan-hutan pinus, ada rumah gubuk yang tadi gue ceritanya di part 1 ya. Nah rumah gubuk itu malam kelihatan bayangannya, kelihatan gelap. Ya begitu petirnya amber, jeger. Itu kita semua jatuh duduk. Langsung sepakat baca ayat kursi.
Ya langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca itu sekitar setengah jam, kita langsung buru-buru bergerak turun lagi ya. Itu ya bukan di rumahnya, bukan, tetapi di belakang rumahnya gitu ya. Di salah satu pohon pinus yang agak gede. Itu kita lihat ya. Itu kayak nenek-nenek ya. Tinggi. Mungkin setinggi pohon pinus, rambutnya putih. Megang tongkat. Tongkatnya juga warna putih. Dia pakai kebaya lusuh warna putih juga. Bukan putih, krem kali gitu ya. Itu berdiri jelas rambutnya berkibar-kibar warna putih. Itu mulai dari situ sampai ke mata air Cibunar, rasanya lama banget. Lama banget, gue ingat sepanjang jalan kita tuh cuma baca-bacaan aja. Ya. Akhirnya sampai juga kita ke warung yang gue maksudkan tadi. Nah di warung ini kita udah nggak sanggup lagi, tenaga gue udah habis. Ya tenaga gue udah habis, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gue bilang sama Panjul sama si Dikdoy, udahlah kita udah sampai sini. Mau ada apaan aja sebodoh amat. Nggak ada urusan, udah capek gue bilang kayak gitu. Terus Dikdoy ya masih Panjul juga bilang ya udahlah ya. Anjir. Nah soalnya kan dulu kita masih harus lewatin kebun-kebun ya. Kita masih harus lewatin kebun-kebun untuk sampai ke villa. Dan itu juga nggak kalah serem. Ya, dibanding kita harus jalan lagi tanpa senter tengah malam. Ya, mending kita istirahat sini aja nunggu siang ya. Dan gue inget itu mata air Cibunar lagi itu airnya melimpah alias banjir karena emang hujannya deras banget ya. Entah hubungannya apa antara mitos. Saat itu mitosnya luar biasa kuat ya bahwa nggak boleh yang namanya pup di puncak atau BAB di puncak. Tetapi faktanya kan Panjul tuh BAB di puncak kan. Entah hubungannya apa dengan mitos tersebut. Yang jelas saat itu betul-betul hujan lebat dan di bawahnya itu banjir. Betul-betul banjir ya. Sampai pagi-pagi besok kita turun ya. Pagi-pagi buta soalnya kita turun nih. Sekitar jam 4-an. Itu sawah kiri kanan tuh pada banjir semua ya. Gue nggak ngerti hubungannya apa. Yang jelas di saat kita turun itu ya, pas pagi-pagi pas kita mau turun itu kita masih dikagetin oleh suara seperti desisan ular. Gitu kan sampai nyabut golok berapa kali berhenti. Ternyata itu suara pipa air. Kita udah stres banget itu. Anjir, gue kira ular. Nggak tahu ya suara air yang dialirin dari pipa yang dari arah mata air Cibunar tadi. Masya Allah, itu begitu kita sampai bawah itu sawah kiri kanan sampai ke jalan-jalanan banjir semua. Jadi waktu itu begitu sampai aspal kita buru-buru jalan, kita nggak mampir lagi rumah Pak Mamat, kita langsung jalan kaki ke arah Cilimus. Nah menjelang pagi itulah jam 6 akhirnya kita sampai Cilimus tuh tepar di pinggiran Gapura, itu pun banjir semua di situ. Nah di sini pertanyaan gue sampai sekarang belum terjawab. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu jawab, alhamdulillah ya. Jadi gue ingatnya lucunya gini, apa hubungannya tuh antara Panjul BAB dengan mitos yang waktu itu sedang berkembang. Nah jadi intinya kita di Gua Ciremai itu benar-benar ngalamin situasi yang edan, benar-benar edan. Benar-benar situasi yang gak akan pernah gue lupakan seumur umur. Tetapi ya dasaran kita ya tetap tahun kemudian gue naik, tahun depan itu gue masih naik Ciremai. Terus tahun 2000, tahun 99, tahun 2000 gue lagi-lagi gue naik Ciremai. Dan seingat gue tuh yang ada gangguan mistisnya tuh yang di tahun 99, terus yang di tahun 2000. Terus waktu gue sendirian turun dari dari Pamerangan, gue turun sendirian dari Pamerangan, nyusul salah seorang anggota gue yang baru datang. Itu gue turun sendirian dari dari Pamerangan sekitar jam 2 malam itu ada kejadian mistis. Terus 2020 kemarin itu yang pertama Februari tanggal 4 itu gue nggak ketemu mistis, tapi yang Februari tanggal 20 gue ketemu mistis. Jadi dari sekitar 8 kali pendakian gue ke Ciremai itu 5 kali gue ngalamin kejadian mistis, 3-nya enggak. Jadi Ciremai ini emang luar biasa ya. Kalau gue lihat dari track record gue 8 kali, 5 kali gue ngalamin kejadian mistis dan benar-benar luar biasa. Ya itulah ya teman-teman ya, kisah pendakian gue di Ciremai yang pernah gue tuliskan di dalam fanpage gue dengan judul Dari Merapi Bablas Ciremai, juga di dalam podcast gue di saat awal-awal gue mulai memiliki YouTube, juga judulnya sama.
dari Merapi, Bablas Ciremai. Jadi ini terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita gua, terima kasih sudah berkomentar, terima kasih sudah berpikiran positif, berhusnuzon ya. Jadi dalam 8 kali pendakian gua ke Ciremai, itu gua hanya 5 kali mengalami cerita atau kejadian-kejadian mistis yang berbau horor. Yang 3 kali enggak sama sekali. Alhamdulillah. Tidak semua peristiwa atau pendakian yang gue lakoni itu semuanya ada horornya, enggak ya. Karena memang gue melakoni pendakian ini cukup banyak. Jadi variasi ceritanya pun cukup banyak. Ya buat teman-teman sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Doa-doa yang tulus yang teman-teman sampaikan kepada gue. Semoga Allah kabulkan dan doa-doa yang sama. Doa-doa yang tulus dari hati kecil gue kepada rekan-rekan yang selalu sedia menemani streaming gue juga dikabulkan oleh Allah. Semoga kita semua selalu sehat ya, selalu terlindungi dari wabah COVID-19 yang masih belum hengkang dari negara kita. Stay safe ya, tetap prokes kalau kemana-mana. Kalau di rumah ya nggak perlulah pakai masker, ini karena hidung gua aja gatel ya. Kalau keluar rumah ya usahakan 3M, itu jangan pernah lengah. Oke kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya. Gua Resena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.